Halo Sobat Goes, balik lagi di channel Vesantra Bike. Kali ini kami membahas 7 aplikasi wajib untuk para pesepeda. Apa saja itu? Let's check it out. Pertama, Strava. Kamu pasti tidak asing lagi dengan aplikasi ini. Strava adalah aplikasi yang bisa dipakai untuk melacak lari, bersepeda, atau berenang. Aplikasi ini bisa melacak jarak tempuh, pace, penambahan elevasi, dan mengukur jumlah kalori yang terbakar. Setelah selesai bersepeda, kamu bisa menyimpan dan membagikan pencapaianmu di sosial media. Perlu kamu ingat, Strava membutuhkan GPS untuk melacak aktivitasmu. Pastikan GPS berjalan dengan baik agar aktivitasmu terekam dengan sempurna. Menariknya lagi, Strava juga bisa melacak olahraga lainnya seperti yoga, hiking, crossfit, selancar, panjat tebing, kayak, hingga indoor running dan indoor cycling. Tak heran kalau Strava berhasil meraih lebih dari 50 juta unduhan di Google Play Store. Nomor 2, Relief. Apa keunggulan Relief dibanding dengan aplikasi bersepeda yang lain? Relief tidak hanya melacak rute, kamu juga bisa membuat video 3D dari aktivitas bersepedamu. Dalam video ini akan terlihat peta jarak tempuh, durasi bersepeda, elevasi, dan pace. Kamu juga bisa menambahkan foto ke dalam video 3D, lalu membagikannya ke sosial media. Selain itu, kamu bisa melihat statistik aktivitas secara real-time. Jika kamu mengupgrade ke Relief Club atau Premium, kamu bisa mengedit video sebanyak mungkin dan menambahkan musik hingga tak terbatas di video 3D. Asik bukan? Meski begitu, Relief sering dikomplain karena petanya kurang akurat dan kilometer yang tercatat kurang sesuai dengan yang ditempuh. Semoga sekarang bugnya sudah diperbaiki ya. Selanjutnya, Upbike. Butuh statistik dari aktivitas bersepedamu? Upbike, aplikasi besutan tracking deluxe, ini akan memberikan fitur yang lengkap. Kamu bisa melacak jarak tempuh, durasi bersepeda, jumlah kalori yang terbakar, dan elevasi yang akurat. Menariknya, kamu bisa mengetahui kecepatan real-time yang ditampilkan, mirip seperti speedometer. Upbike menyediakan tampilan dengan background gelap, sehingga kamu bisa menghemat baterai. Dan jangan lupa bagikan statistik goes kamu ke media sosial. Aplikasi ini juga menjanjikan untuk melacak aktivitas bersepeda secara offline dengan mengandalkan sinyal GPS saja. Upbike dirilis pada 29 Desember 2019 dan sudah meraih 10.000 unduhan di Google Play Store. Keempat, Komoot. Apa yang membuat Komoot istimewa dan berbeda dari aplikasi lain? Komoot bisa digunakan untuk melacak aktivitas mountain biking dan road cycling sekaligus. Petanya cukup akurat dan bisa digunakan di daerah yang minim sinyal internet. Kamu pun bisa tetap fokus mengayuh sepeda di jalan sebab kamu akan dipandu dengan turn voice navigation. Komoot juga menyajikan statistik yang berisi jarak tempuh, kecepatan bersepeda, elevasi, dan peta. Dan jangan lupa share ke sosial media jika kamu menginginkannya. Bisa dibilang Komoot cukup senior karena aplikasi ini dirilis pada 26 Juni 2014 dan berhasil mengumpulkan lebih dari 10 juta unduhan di Google Play Store. Komoot bisa disambungkan dengan perangkat seperti Garmin, Wahoo, Sigma, dan Bosch. Nomor 5, Zwift. Tidak sempat bersepeda di luar rumah karena sedang hujan? Kamu bisa mencoba bersepeda di dalam rumah atau indoor cycling. Agar makin asik, sambungkan aplikasi ini ke televisi untuk mendapatkan sensasi bersepeda layaknya di luar rumah. Dengan Zwift, kamu bisa merasakan betapa serunya bersepeda di pegunungan Alpen atau di jalanan Inggris. Sama seperti aplikasi bersepeda konvensional, kamu juga bisa memperoleh statistik dan menganalisis performamu.
Agar bisa membuka semua fitur, lakukan upgrade dengan harga $14,99 per bulan. Harganya bervariasi untuk setiap negara, bisa lebih rendah atau lebih tinggi. Jika ingin mengunduh Zwift, siapkan ruang penyimpanan sebesar 700 MB terlebih dahulu ya. Keenam, Rouvy. Zwift bukanlah satu-satunya aplikasi untuk indoor cycling. Kamu juga bisa mencoba Rouvy. Di dalamnya ada lebih dari 4.000 video geolokasi, sehingga kamu bisa merasakan sensasi bersepeda di luar ruangan, berkat teknologi augmented reality yang ditanamkan. Kamu juga tidak akan merasa sendirian, sebab kamu akan ditemani dengan pengendara animasi 3D. Kamu juga bisa mendesain avatar dan sepeda sesukamu. Dan tentunya, Rouvy menyajikan statistik dan analisis yang kamu butuhkan. For your information, aplikasi Rouvy dirilis pada 12 Februari 2020 dan memperoleh lebih dari 100.000 unduhan di Google Play Store. Rouvy menyediakan 14 hari free trial dan setelahnya, kita perlu membayar $10 per bulan. Lebih murah dari Zwift kan? Terakhir, Map My Ride. Aplikasi ini memang tidak spesifik untuk bersepeda saja, sebab kamu bisa melacak lebih dari 600 aktivitas, mulai dari lari, jalan kaki, yoga, cross-training, hingga sesi latihan di gym. Map My Ride bisa melacak jarak tempuh, durasi bersepeda, kecepatan, elevasi, dan jumlah kalori yang terbakar. Kamu juga bisa menyambungkan aplikasi ini dengan perangkat lain seperti Garmin, Fitbit, hingga Jawbone. Aplikasi ini tidak bisa diremehkan sebab telah dirilis sejak 9 September 2010 dan berhasil mencapai lebih dari 5 juta unduhan di Google Play Store. Untuk mengakses fitur premium, kamu perlu membayar $5,99 per bulan. Nah, itulah 7 aplikasi sepeda yang wajib kamu coba. Terima kasih telah menyaksikan dan share pengalaman kamu di kolom komentar ya. Like dan share jika kalian suka dengan video ini.